إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita umur panjang, Allah memberikan kita keamanan dari segala gangguan, dan yang terutama adalah Allah memberikan kita petunjuk hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Salawat dan iring salam mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari sepekan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di daerah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, yang sampai saat ini masih kita rasakan kepedihan yang sangat mendalam. Informasinya sampai saat ini jumlah korban yang meninggal 300 lebih, 327 jiwa yang telah meninggal. Dengan iringan doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan tempat yang terbaik kepada almarhum dan almarhumah tersebut. Apalagi yang mengungsi, yang rumahnya hancur, sangat banyak sekali sampai saat ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tidak lain hanya bisa membantu dan mendoakan. Kita harus membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mereka masih dalam kesulitan, masih dalam kesusahan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai musibah ataupun bencana ini, kita harus kembali ke Al-Quranul Karim. Berbagai macam spekulasi yang dibicarakan oleh orang-orang di sana, orang-orang di luar sana, kita sebagai seorang muslim, kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiya 'alaikumul 'adzab summa la tunsarun. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kamu azab dan musibah, makanya kamu tidak bisa ditolong.
Ayat selanjutnya ayat ke-55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum datangnya kepada kamu azab dan musibah yang secara tiba-tiba, dan kamu tidak merasakan itu azab yang datang dengan tiba-tiba. Inilah seperti peristiwa yang terjadi di daerah Cianjur sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala musibah, khususnya yang telah menimpa saudara-saudara kita di Cianjur sana, itu bisa kita maknai dengan 3 hal. Yang pertama sebagai ujian, jelas. Ujian bagi orang-orang yang beriman, baik itu yang berada di tempat tersebut ataupun kita sebagai seorang yang beriman, yang muslim, yang berada di luar daerah tersebut. Ujian bagi diri kita, bagi mereka juga yang beriman di daerah tersebut sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana mereka memaknai musibah tersebut, sampai di mana mereka tuh menyeru kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga yang berada di tempat yang mungkin jauh dari daerah Cianjur, bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita. Ini ujian buat kita semua. Musibah dan bencana tersebut bisa juga kita maknai sebagai apa? Sebagai bala. Sebagai bala. Yang pertama tadi sebagai ujian, sebagai bala. Apa itu bala? Yaitu peringatan. Peringatan, wahai jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kamu, itu karena disebabkan ulah-ulah tangan kamu. Ini sebagai peringatan buat kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dalam surah Ar-Rum, adanya kerusakan, adanya bencana, baik itu di daratan ataupun di lautan, itu karena disebabkan ulah-ulah tangan manusia. Liyuziqahum, supaya Allah merasakan kepada mereka dari sebagian apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada kita. Karena bagaimanapun musibah itu karena apa? Karena kezaliman. Musibah itu apa? Karena kemungkaran. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa ma kunna liyuhlikal qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidak mungkin kami menurunkan azab, menghancurkan suatu kaum, menurunkan musibah, kecuali penduduknya banyak yang berbuat kezaliman. Banyak sekali Allah menerangkan bagaimana musibah itu, bagaimana peringatan itu, dan juga bagaimana juga ujian itu Allah turunkan kepada kita karena ulah-ulah tangan kita, karena maksiat yang kita lakukan, karena kesyirikan yang kita lakukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lihat sekarang bagaimana kesyirikan merajalela. Allah mereka menyembah, Allah mereka sembah, tetapi mereka juga membuat tandingan selain Allah. Mereka meminta kepada Allah, tetapi mereka juga meminta kepada yang lain. Ketauhidan yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, kepada saudara kita. Tauhid jauh dari syirik, keimanan yang kuat. Kita lihat sekarang bagaimana mudahnya orang pindah agama. Yang dulunya sebagai seorang muslim pindah menjadi murtad karena diiming-imingi dengan sebagian kecil makanan contohnya. Mereka dengan mudahnya pindah agama. Karena apa? Karena keimanan mereka yang kurang. Inilah terjadi di banyak daerah. Saudara-saudara kita yang tipis imannya, yang kurang imannya, sangat mudah terambang-ambing, na'udzubillah, sampai mereka murtad, keluar dari agama Islam. Begitu juga maksiat yang lain pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang kita lihat pergaulan bebas, zina, seks bebas, banyak sekali. Yang mana ini semua mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Makan yang riba. Kita sudah tahu bahwa itu riba, masih saja kita lakukan dengan segala alasan. Ma zuhara ar-riba wa zina fi qaryatin illa ahallu azab Allah. Apabila telah meluas yang namanya zina, berzinahan, pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi yang sekarang tidak ada lagi sungkamnya, dan juga apabila telah meluas yang namanya riba di suatu tempat, di suatu daerah, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah datang kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini semua karena kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya tadi dalam ayat yang pertama, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang azab menimpa kita. Summa la tunsarun, dan kamu tidak bisa ditolong lagi karena sudah menjadi mayat-mayat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa meredam bencana ini? Paling tidak, ya kita bertobat kepada Allah. Dan kita juga berdoa supaya daerah kita, Depok ini, mungkin negara kita juga Indonesia ini jauh dari bala, dari musibah, dari bencana. Yang pertama apa? Kuatkanlah akidah dan keimanan kita. Kuatkanlah akidah dan keimanan saudara-saudara kita, anak-anak cucu kita, tetangga-tetangga kita. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan jauh dari bencana, jauh dari azab. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Kita kuatkan iman kita supaya kita jauh dari bala,
bencana azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kita tingkatkan ketakwaan kita. Makanya setiap Jumat khatib selalu berwasiat, tingkatkan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan ini kita selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kita mengikuti larangan Allah, inilah yang mengundang azab, inilah yang mengundang musibah. Makanya khatib dengan rukunnya tidak capek-capeknya untuk mengajak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga bisa menangkal azab musibah yang Allah akan berikan kepada kita. Marilah kita beramar ma'ruf nahi munkar. Poin selanjutnya, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bosan-bosannya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan cuma tugasnya khatib, bukan cuma tugasnya ustaz, bukan cuma tugasnya Pak Kiai, para guru. Amar ma'ruf nahi munkar tugasnya kita semua. Kalau kita lihat ada maksiat di depan kita, kalau kita lihat keluarga kita berbuat maksiat, tetangga kita berbuat maksiat, mari kita larang, mari kita cegah. Karena ini bisa mengundang bencana bala dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yusikanna Allah yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'una bih fala yustajaba lakum." Demi Tuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku di tangannya, hendaklah kamu menyeru kepada ma'ruf, kepada kebaikan, dan hendaklah kamu melarang kepada kemungkaran. Jangan sampai Allah menurunkan iqabnya, jangan sampai Allah menurunkan azabnya, kemudian kamu berdoa kepada Allah dan doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena azab ini tidak hanya ditimpakan pada orang-orang yang zalim di suatu tempat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan musibah, dengan azab yang tidak ditimpakan hanya orang-orang zalim yang ada pada kamu. Orang yang beriman juga kena, karena mereka tidak mau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Tetapi kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita termasuk orang yang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menimpakan suatu azab, Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum, suatu desa, suatu kampung dengan kezaliman, dengan zalim, apabila ada banyak penduduknya di situ melakukan islah, melakukan perbaikan, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini mari kita galakkan, mari kita biasakan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Poin selanjutnya, untuk menangkal segala bencana yang bisa menimpa kita, banyaklah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah." Tidak ada perbuatan yang lebih baik yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh manusia,
yang bisa menyelamatkannya dari azab Allah, yaitu zikrullah, mengingat Allah dalam segala keadaan. Kita di kantor, kita ingat Allah, jangan berbuat maksiat. Kita di pasar, kita ingat Allah. Kita di jalan, kita ingat Allah. Kita lagi berdagang, kita ingat Allah. Lagi bercanda, kita ingat Allah. Lagi di masjid, apalagi kita ingat Allah. Ini juga sebagai bisa meredam bencana yang datang kepada kita. Yang terakhir adalah berdoa. Mari kita banyakkan berdoa. Doa yang sangat bagus sekali yang bisa kita lantunkan apa? Yaitu doanya Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika ia dilemparkan ke laut dan dijaga Allah dengan dimakan oleh ikan paus. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga kita bisa artikan 3 poin. Yang pertama adalah ketauhidan yang telah kita bahas tadi, penguatan iman. Subhanaka juga kita mensucikan Allah. Kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah tidak akan menzalimi suatu kaum, karena kita sendirilah yang menzalimi diri kita. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakinnan nas yazlimahum anfusahum. Allah tidak akan menzalimi suatu kaum, karena kaum itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya daerah kita aman, supaya juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala dan musibah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatibus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus menjaga kita dan semoga juga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.